Oke, hai semuanya, sofam-sofamku, jumpa lagi dan balik lagi dengan PK Agustina, sekoseng, hai semuanya ya. Hai ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat menjalankan Idul Fitri ya. Oke, sholat Idul Fitri ya, mungkin ya nanti pagi ya. Oke, dan semoga kita kembali ke suci, kembali ke fitri lagi, dan kita selalu diberikan keberkahan dan kelimpahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selamat merayakan Idul Fitri. Yuk kita kepoin zodiak lagi ya. Udah selesai ya Ramadannya. Oke, kita akan membahas zodiak lagi. Sekarang gilirannya untuk membahas zodiaknya si Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan April. Yuk kita kepoin ya. Untuk kamu para Capricorn ya, yuk kita kepo. Yuk. Ya, kita membaca kartu ya. Lebar kartu sambil ditemani ya iringan takbiran yang syahdu ya di hari lebaran ini ya. Yuk kita lihat untuk kamu Capricorn di April ini, habis lebaran kamu akan menerima apa aja ya. Yuk berdoa dulu ya sofam-sofamku. The Tower. Oke. King of Wands ya. Queen of Cups. Seven of Pentacles ya. The Sun. Three of Pentacles ya. Oke, Ten of Pentacles ya. Justice. Eight of Swords. Four of Cups ya, bottom of the decknya di sini ada The Empress. Oke, untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan April ini kamu terkoneksi sama zodiak. Di sini ada energinya dari Fire Sign, Leo, Sagittarius, Aries, Water Sign, Pisces, Cancer, Scorpio, Earth Sign, Virgo, Taurus, Capricorn, Earth Sign, Gemini, Libra, Aquarius ya. 12 zodiak semuanya masuk, tapi yang paling terkuat di sini ada energinya dari aku melihat ada energinya si Aries ya, Aries. Terus di sini juga ada energinya si Scorpio, Libra, Leo, Aquarius ya. Capricorn juga ada. Oke, untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus di April ini, mungkin kamu menghadapi suatu serangan secara mendadak ya. Di sini kayaknya kamu menghadapi suatu kejadian yang kurang menyenangkan itu secara tiba-tiba yang bikin kamu mungkin shock. Ya, mungkin di sini ada yang tiba-tiba kamu di PHK, tiba-tiba kamu harus keluar dari pekerjaan. Mungkin kamu kalah saing dalam berbisnis, kalah tender, atau mungkin ada sebuah penipuan yang kamu sendiri tidak menyangka kamu harus mengalami ini secara tiba-tiba. Kayak kamu tuh diserang secara tiba-tiba, kamu difitnah, dihancurkan secara tiba-tiba. Dan ini membuat kamu shock, membuat kamu benar-benar jatuh, frustasi, sakit, sedih, dan lain sebagainya. Awalnya kamu merasa emosi, kamu merasa nggak terima. Kenapa
seseorang yang ini kok kurang ajar sekali ya memperlakukan aku seperti ini ya, kok dia sangat jahat sekali ya sama aku ya. Itu ya, ada kecurangan yang dilakukan oleh rekan bisnis kamu atau apalah ya, ada ini ya. Mungkin juga karena pengaruh di kondisi perekonomian yang sakit carut marut ini juga pengaruh, ada imbas di kamunya juga gitu loh. Mau nggak mau kamu kena imbasnya. Di sini mungkin kamu sempat mengurung diri, kamu sempat menjauh dari keluarga kamu, teman kamu, dan lain sebagainya. Kamu lebih pengen menyendiri dulu ya. Ada rasa kelelahan, kewalahan ya. Ada rasa kekecewaan iya, meratapi iya. Tapi aku juga melihat di sini juga ada energinya gini juga. Meski apa ya, kayak kamu tuh berdoa kepada semesta bahwa kamu tuh minta sebuah keadilan atas orang yang menyakiti kamu, atas keadilan yang orang yang memperlakukan kamu tidak adil itu. Semoga mereka tuh segera menerima karma ya, karena waktu itu kamu dalam keadaan emosi, marah, jengkel, kecewa, dan lain sebagainya. Dan di bulan April ya, kamu pelan-pelan itu sudah mulai bisa membuka hati, sudah bisa memaafkan, menerima keadaan kamu harus seperti ini ya. Sudah, kamu belajar untuk mengikhlaskan lah ya. Namanya juga berjalannya waktu kan, kita baru bisa menyadari ya, ya udah kalau ini yang terjadi ya sudah, ini mungkin ya takdirnya harus berjalan seperti ini, yang terbaik untuk aku ya sudah gitu ya. Nah, di saat kamu sudah mulai pasrah, kamu ikhlas, menerima, legowo dengan kondisinya kamu seperti ini, ada bantuan yang akan datang ke kamu sih, ada keadilan yang akan kamu segera terima ya. Aku rasa di sini kalau untuk karir, mungkin di sini ada bantuan dari keluarga sih, lebih ke lingkup keluarga, lingkup orang yang lebih mengenal kamu dengan sangat baik ya. Orang menolong ini adalah orang yang terdekatnya kamu, yang sayang benar-benar tulus sama kamu. Ini bisa keluarga kamu, saudara atau kerabat, atau mungkin sahabat yang seperti saudara kamu yang akan menolong kamu. Ini dia nggak main-main sih, dia lebih ngasih modal buat kamu, ngasih support, ngasih pinjaman uang, itu juga ada. Jadi mereka tahu, kamu nggak pernah bercerita tentang kondisi kamu sendiri, seperti apa finansialmu, karir kamu nggak cerita, tapi mereka tahu kondisi kamu nggak baik-baik aja ya. Jadi di sini mereka akan menolong kamu, akan memberikan sebuah bantuan. Kalau enggak ya mungkin ini adalah keluarga jiwanya kamu ya, mungkin ini adalah orang yang benar diutus oleh Tuhan untuk membantu kamu gitu loh ya, kayak malaikat tanpa sayap gitu loh, kayak benar-benar dikirimkan oleh Tuhan, dikirimkan oleh semesta untuk menolong kamu gitu ya. Jadi kayak ini adalah karma baik yang akan segera kamu petik gitu dari perbuatan kamu di masa lalu. Ini karma baik yang kamu petik gitu loh. Setelah kamu menerima karma buruk kamu udah belajar, udah selesai siklusnya, kamu membayar karma kamu yang lain. Sekarang tinggal kamu menerima karma baiknya aja gitu ya. Ada support, dukungan teman-teman keluarga kamu juga secara finansial dan materi juga dapat juga ya. Dan di bulan April ini pelan-pelan pasti kamu akan menerima kebahagiaan kamu dan kelimpahan juga ya. Karena kamu di sini juga apa ya, mungkin di sini gini, di saat kamu kondisi kurang menyenangkan, kurang sesuai sama kehidupan kamu belajar untuk bersikap berserah diri, kamu bersikap untuk mensyukuri apa yang sudah kamu miliki saat ini, dan kamu tidak mengeluh. Dan inilah poin plusnya kamu, jadi rezeki itu datang pelan-pelan, kebahagiaan akan segera datang menanti kamu ya. Gitu juga kan, The Empress, Six of Wands kan, cinta juga Bu, dapat cinta juga loh, tapi cintanya ini masih in reverse ya, jadi kayak kebalik, masih gini ya. Ini akan menjadi misterinya kamu, cinta akan datang ke kamu, tapi ketika ini sudah selesai chapternya, saat kamu sudah bisa legowo, kamu udah bisa berpasrah, kamu udah bisa belajar untuk menerima keadaan, kamu udah bisa ngerti situasi, kamu udah nggak lagi terlalu melekat sama kondisi kamu, maka masalah kamu ini akan datang ke kamu, ini akan tegak
nggak lagi in reverse, tapi ini akan tegak gini. Soulmate akan datang ke kamu ya, itu ya. Bahkan dia akan lebih memperlakukan kamu seperti layaknya seperti ratu, atau kamu akan dirajakan oleh seseorang ini ya, soulmate-nya kamu. Oke, untuk energinya cinta, ini aku rasa juga ada sebuah perpisahan, ada sebuah perceraian yang akan terjadi antara kamu sama seseorang ini ya. Selama ini mungkin kamu sudah belajar untuk mengerti sih dia, kamu selama ini belajar mengalah sama dia, kamu belajar toleransi sama dia, tapi si dia tidak pernah mentoleransi kamu, dia seenaknya sama kamu, ngomongnya kasar dan lain sebagainya. Di sini kamulah yang lebih banyak mengalah karena rasa cinta, karena rasa sayang, dan mungkin juga ada faktor anak ya. Jadi kamu ya udah bertahan demi kebahagiaan orang lain ya. Dan ini nanti tiba-tiba itu kayak jeder, kamu udah nggak sanggup, kamu udah nggak kuat lagi, kamu udah nggak mampu, kamu akan memilih untuk berpisah, melepaskan belenggu-belenggu. Tapi awalnya kamu juga mulai bingung sih, apakah keputusanku ini untuk berpisah sama seseorang pasangan toksikku ini benar atau salah. Tapi pada akhirnya kamu akan yakin, kamu akan maju ya. Yang namanya apa ya, kebahagiaan itu nggak harus datang dari pasangan, dari diri sendiri. Kalau kamu udah bisa bahagia dengan diri sendiri, maka kamu juga akan mendapatkan pasangan yang sehat, yang bisa mencintai kamu, membahagiakan kamu dengan baik gitu juga. Ya, itu sih untuk energinya si Scorpio ya. Ada sebuah transformasi baru dalam kehidupan kamu. Oke, yuk kita lihat klarifikasinya ya. Energi cintanya untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan April kayak gimana? Pay attention to the red flag ya. Perhatikan pertanda bendera merah yang akan diberikan semesta untuk kamu. Heart to heart conversation ya. Oke, bicara hati, dari hati ke hati ya. Finance and career ya. Kamu lebih terfokus sama karir, sama finansialnya kamu dulu ini ya. Oke. Religious factor ya, faktor religius ya. Free yourself, bebaskan diri kamu sendiri ya, berbahagialah dengan diri. Saatnya kamu mengambil kontrol kembali dalam kehidupan kamu. Ini nyambung banget, dan di sana ada true love ya. Oke, untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan April ya. Perhatikan tanda-tanda yang diberikan Tuhan, diberikan oleh semesta ya. Semesta mau mengarahkan kemana, kamu ikuti alurnya ya. Mungkin lewat mimpi, lewat pesan-pesan tertentu ya, dari orang-orang yang mungkin mengasih kamu wejangan, mengasih kamu motivasi, itu dengarkan mereka ya. Mungkin ini juga ada selipan dari pesan dari semesta untuk kamu ya. Dan di sini kamu juga perlu ngobrol dari hati ke hati dengan kepala dingin, dengan kejujuran secara hati kamu yang kamu rasakan tuh apa sama pasangan ya. Saatnya kamu juga harus lebih bersikap tegas, saatnya kamu mengambil kontrol kembali dalam kehidupan kamu ya. Ya, di sini kan kayak terpenjara, kamu sampaikan toleransi, kamu selalu mengalah dan lain sebagainya. Tapi saat ini, saat sekarang, saatnya kamu bersikap tegas, saatnya kamu juga bersikap untuk berani bahwa kamu tersakiti, kamu nggak suka pasangan kamu seperti ini. Kalau dia masih toksik kayak gini terus, ya mending kita bubar aja gitu ya. Mungkin di sini juga ada faktor perbedaan yang sangat berat ya, mungkin literatur keluarga, cara pandang, prinsipnya berbeda, visi misi kalian berbeda, juga di sini ada faktor perbedaan ras, suku, bisa juga agama, kepercayaan itu juga bisa jadi ya. Dan di sini kamu lebih terfokus dulu sama karir kamu maupun finansial kamu, ini jadi masalah juga dalam hubungan kamu, dan kemungkinan kamu akan menemukan true love kamu yang lain ya, mungkin ya. Kalau ini kayak orang baru sih,
lebih orang baru sih. Ya mungkin orang baru ini bisa mantan kamu di masa lalu lagi balik lagi, mantan waktu kamu pacaran zaman sekolah dulu, atau mungkin juga bisa jadi beneran orang baru, ya bisa jadi gitu. Tapi aku nggak ngerasa lihat ini pasangan kamu saat ini, nggak. Pasangan kamu lebih ke toxic sih saat ini. Ya. Dan selama ini kayak aku tuh ngerasa ngelihat energinya kamu tuh, kamu lebih terfokus untuk kerja aja. Jadi kayak setiap kamu berantem sama pasangan kamu mengalihkannya untuk kerja untuk sebagai pengalihan dari rasa sakit kamu, dari rasa keruwetan kamu yang ditimbulkan pasangan yang setiap hari ngajak berantem. Itu sih yang kurasakan. Oke, yuk kita lihat ini, pesan dari semesta, universe, dari higher self kamu untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus ya, di bulan April ini seperti apa. Business venture, kerjasama bisnis, autumn, vegetarian, marriage, wow, pernikahan ya. Children, wow. Bottom of the deck-nya di sini ada express your individuality. Ya. Sarannya ya. Mungkin di sini kamu selama ini yang sedang menjalankan ide-ide, lagi memikirkan ide untuk kerjasama bisnis sama temen, sama keluarga atau sama orang tertentu, ya kenapa enggak dilakukan aja. Kalau memang dia punya potensi yang bagus, ya kenapa enggak. Dia orangnya jujur, kamu juga jujur, kamu sama si dia juga sama-sama suka sama di bidang ini, sama-sama punya tekad untuk maju bersama, untuk sukses bersama, ya kenapa enggak kalian berbisnis ya. Dan di sini kamu akan menerima kelimpahan ya, abundance, kebahagiaan juga keajaiban yang akan datang seperti layaknya daun yang berguguran berwarna emas, warna-warni coklat, merah, dan kekuning-kuningan. Itu ya, itu lambang seperti kekayaan yang akan datang ke kamu, seperti saat terjadi di musim gugur. Itu yang akan terjadi sama kamu ya. Udah vegetarian, mungkin saatnya kamu juga perlu makan sayur, makan buah juga ya. Makan protein, makan daging tetap bagus, tetap baik juga, tapi imbangi juga dengan sayuran ya, agar badan kamu lebih sehat, lebih fit lagi, dan juga bisa untuk menetralisir toksin di dalam tubuh ya, itu juga bagus. Dan di sini mungkin ada sebuah pernikahan, mungkin Capricorn, kamu akan segera menikah dan juga akan segera diberikan anak juga ya, tentang kesuburan juga. Atau mungkin kamu yang sama ini menunggu momongan akan segera diberikan anak yang akan segera hadir ke dalam kehidupan kamu, maupun pasangan kamu akan segera hadir juga bisa jadi ya. Atau di sini saat kamu sudah bisa self love, sudah bisa happy sama diri sendiri, maka kamu akan menemukan sebuah pernikahan yang lebih indah, yang lebih sempurna ya gitu. Sempurna itu bukan terus kamu nikah pestanya mewah, ya, undangannya banyak, undang orang, undang artis, itu enggak. Pernikahan yang sempurna itu adalah ketika kamu sama si dia itu saling mencintai, saling menghormati, saling menghormati, saling percaya. Tidak ada kepalsuan, tidak ada rasa was-was apakah dia setia enggak ya, dia merasa kamu setia enggak ya ke dia, itu enggak ada. Jadi udah mengalir dengan sendirinya atas dasar cinta yang tanpa syarat itu ya. Menemukan true love banget ini kalau si pernikahan yang sempurna itu ya. Saling mendukung satu sama lain, saling berjuang, saling menemani suka maupun duka satu sama lain itu ya. Yuk kita lihat klarifikasinya untuk kamu Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan April ini seperti apa. Kalau dia datang ke kamu, apa sih yang ingin dia katakan ke kamu ya. Ini true love-nya kamu aja ya, jodohnya kamu ya. Oke.
I love you. Aku mencintai kamu. I love when I saw you with the someone, ya. I wonder if you are happy without me. Kayaknya ini pengagum rahasia kamu deh. Ini udah kenal sama kamu deh. Oke, I am from you, ya. Iya, ini orangnya tertutup banget ini. I wish things could be different, ya. Di sini finding out the truth crushes me, ya. Oke. Dia mengatakan aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku menginginkan kamu, ya. I love you, aku benar-benar sayang dan tulus sama kamu. Dan di sini ya, saat aku menjauh dari kamu, aku melihat kamu dengan seseorang. Ada rasa kecemburuan juga sih. Rasa sedih, kecewa, ya. Dan di sini juga dia berharap, menginginkan bahwa kamu bisa bahagia sama seseorang ini. Tapi ya dalam hati aku ya tetap nggak rela, tetap nggak ikhlas kalau kamu sama yang lain. Dan di sini juga aku menyesal. Aku tidak jujur sama kamu, aku tidak menunjukkan, tidak berterus terang sama kamu. Aku menyembunyikan ya siapa aku yang sesungguhnya ke kamu, ya. Dan aku berpikir bahwa ini akan menjadi yang sangat berbeda, ya. Aku berpikir bahwa aku tidak jujur mungkin akan menjadi yang berbeda, mungkin aku akan melihat kamu bahagia sama orang lain, tapi faktanya aku salah. Dan sampai saat ini pun aku masih mencari kebenaran tentang apa yang terjadi antara aku sama kamu, gitu, ya. Itu sih yang ku tangkap untuk energinya si Capricorn, ya. Yuk kita lihat simfoni songnya. Oke, 1. Oh my god, 3, Bu. Yaudah, ini berarti rezekinya kamu, ya. The weekend, save your tears. Oke, save your tears. Oke. Save your tears. Adele, hello. Oh, ini mantan kamu ya? Ya dia mantan kamu waktu sekolah dulu deh ini deh. Dia masih mengharapkan kamu ini. Kok lagunya kayak gini sih? Rob Thomas, Lonely No More. Ya. Oke, simfoni songnya. Dia merasa menyesal telah melukai kamu, membuat kamu menangis, dan dia di sana masih mempertanyakan gimanakah kabarnya kamu di sana, kamu sekarang seperti apa dan lain sebagainya. Aku di sini ya kurang membaik, dan di sini dia merasa bahwa aku tidak akan pernah sendiri lagi bila aku dan kamu bersama, ya. Mengharapkan banget sih ini orang. Oke, yuk kita lihat yuk. Hello, it is me, Bella, Elizabeth, ya. Oke. Hello, Jason. Romeo. Mungkin bir ya, suka minum bir ya, kalian suka ngebir bareng. Oke, Viva, Ulfa, Kakak, William, Nona, Zafir, ex mantan, ya, mantan mungkin ini ya. Luna Maya, Pongki, Mario, Mama ya, Mama, Bella, oke, Alex, Viva, oke, Ola, Kakak ya. Oke, itu bisa inisial nama kamu, nama si dia, nama tengah, nama panggilan.
Nama julukan atau nama apapun yang berhubungan antara kamu sama si dia. Oh, satu lagi ada Esandra. Oke. Ini sudah tanggal, bulan, tahun lahir ataukah kembar yang sering kamu lihat. Di sini ada sebuah perubahan awal baru dalam kehidupan, regeneration, transformasi ya. Di sini kamu nggak usah khawatir, nggak usah takut, bahwa kamu pasti bisa kok melaluinya, kamu bisa melewatinya, dan semua ini akan baik-baik aja ya. Jangan terlalu terfokus sama saat ini ya, kita nggak bisa loh hidup di satu tempat. Yang namanya hidup kan tetap akan terus berubah, akan terus berjalan terus itu ya. Ya nggak selamanya kita akan menderita terus, nggak selamanya orang tuh juga akan bahagia terus. Hidup itu masih akan ada dinamikanya. Di saat kita bahagia-bahagia, sedih-sedih, terluka-terluka. Saat ini mungkin kamu lagi kekurangan secara finansial, tapi kan nggak selamanya kamu akan kekurangan finansial terus. Ada saatnya nanti juga kamu akan sukses, kamu juga akan naik tingkat, kamu juga akan punya segalanya, kamu akan mapan secara finansial, kan juga ada waktunya gitu. Jadi nikmatilah waktu ya, waktu saat ini tuh dengan sebaik-baiknya ya, nggak usah nggak usah mengkhawatirkan masa lalu maupun masa depan ya. Masa udah berlalu, masa depan juga masih abu-abu ya. Saat ini jalin aja saat ini apa adanya gitu. Oke, itu untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan April. Thank you udah nonton. Selebihnya mohon maaf kalau ada kataku atau penyampaianku yang mungkin kurang berkenan di hati kamu, mohon maaf. Bijaksana dalam menyikapi readingan ini bersifat general dan vice versa. Energinya bisa kebolak-balik antara kamu sama si dia. Bila butuh pembacaan lebih akurat, silahkan ambil personal reading denganku. Keterangannya di bawah deskripsi di bawah video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bila kamu suka. Dan ya udah like, komen, dan subscribe, aku ucapkan banyak banget terima kasih. Dukungan kamu sangat berarti banget buat aku, dan komen yang terbaik ya, yang kata-kata positif lah ya, untuk kamu maupun orang-orang sekitar kamu ya. Mungkin kamu akan bisa menerima giveaway dari aku ya. Semoga kelimpahan kebaikan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching, next to my video. Thank you so much semua. Dadah. Terima kasih semuanya. Dadah.